Hai guys, kembali lagi dalam vlog gua. Dan dalam video kali ini gua pengen sedikit beropini soal MotoGP tahun ini. Singkatnya ya, menurut gua tahun ini MotoGP itu seperti kayak kurang seru. Ya, to the point aja, kayak kurang seru, kurang greget, kayak beda lah dibandingkan sama yang tahun-tahun sebelumnya. Terus terang juga gua dari awal season sampai detik ini, gua tuh nontonnya nggak yang terus-terusan. Maksudnya ada skip-skipnya, gua nggak begitu ngikutin. Dan terakhir itu yang race-nya di Sepang, Malaysia, yang dimana Pecco itu nomor 1, kedua itu Enea Bastianini, dan yang ketiga itu adalah Fabio. Dan untuk tahun ini championship-nya itu yang benar-benar head to head banget, secara poin itu nggak beda jauh, kurang lebih 23 poin aja perbedaan selisih poinnya untuk championship tahun ini. Itu yang pertama dipegang sama Pecco Bagnaia, sama yang kedua Fabio. Dan yang menjadi inti dari video ini, kenapa gue pengen bikin video ini, itu karena soal Ducati yang mungkin sebagian besar dari orang-orang atau sebagai penonton merasa kayak ini apaan sih, kayak bukan rider versus rider gitu ya. Pecco itu kan dari tim Ducati, dan Ducati itu kalau misalnya kalian memang melirik history championship di MotoGP, itu terakhir itu dimenangkan sama si Stoner gitu kan. Kayak si Stoner pada saat itu berhasil sempat juara dunia dengan pabrikan Ducati. Terus selanjutnya itu ada Dovi, yang dimana dia waktu itu head to head sama Marc Marquez, tapi sayangnya dia tidak bisa memenangkan championshipnya. Akhirnya Marquez yang juara dunia, gue lupa tahun berapa, tapi yang jelas sempat head to head sama Marc Marquez, si Dovi. Dan yang ketiga ini adalah si Pecco. Dan Pecco untuk tahun ini sebenarnya secara statistik itu dia memang bagus ya, walaupun ada beberapa race yang dia jatuh, dia maksudnya DNF, tidak dapat poin, tapi ada sebagian race yang dimana dia 4 kali berturut-turut menang nomor 1 terus, dan itu menimbulkan poinnya ya secara championship itu sampai berhasil menyalip poinnya si Fabio. Karena pada saat awal race tahun ini di MotoGP, Fabio Quartararo sempat memimpin championship untuk beberapa race gitu ya, sampai akhirnya di race di Sepang sama sebelumnya di Phillip Island istilahnya sudah kesalip lah secara poin gitu ya. Kembali ke topik utama dari video kali ini, gue cuma pengen beropini aja sih, karena kayak sebagian besar orang itu kurang apa ya, ngelihatnya tuh kayak kurang fair, kurang suka sama kurang serk lah kalau misalnya si Pecco ini dari pabrikan Ducati yang dikenalnya sebagai calon pemenang tapi banyak bantuan gitu. Bantuannya dari mana? Ya dari tim-tim satelit Ducati itu sendiri gitu, karena di komentator saat race berlangsung pun juga mereka menyebutkan ya Ducati itu sering banget dengan taktik team order gitu kan. Sedangkan kalau Fabio itu dia benar-benar yang terlihatnya seperti pure sendiri as a rider, sebagai seorang rider dari pabrikan Yamaha yang dimana didukungnya sama tim factory Yamaha aja. Bahkan menurut gua Morbidelli pun terlihat seperti kayak ya udah dia punya pace-nya sendiri gitu. Jadi bukan sebagai untuk membantu atau membackup si Fabio untuk mengamankan poin championship di MotoGP ya. Nah itu, jadi ada dua kubu nih, antara memang penonton-penonton yang doyan pembalap MotoGP itu menang karena usaha sendiri, atau memang karena murni skill dan murni dari tim factory-nya aja, atau as a team, whole team gitu loh. Ya pokoknya mereka itu bekerja sama untuk gimana caranya si Pecco ini bisa memperebutkan poin sebanyak-banyaknya, atau enggak ya podium gitu kan. Dan terakhir yang di race paling terakhir ini di Sepang terlihat seperti kayak Enea Bastianini itu dia sempat overtake si Pecco, dia sempat posisi nomor 1, tetapi menjelang kalau nggak salah itu 4 atau 5 lap terakhir ya, pokoknya kalau gua ada salah penjelasan kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. Pokoknya Pecco sempat berhasil lagi overtake balik si Bastianini, dan akhirnya sampai finish dia nomor 1. Nah di situ sebenarnya kalau misalnya kita lihat dan sebagai penonton yang objektif gitu yang ngelihat race-nya secara langsung, apalagi teman-teman yang nonton langsung di sana, mungkin terlihat kayak si Enea Bastianini itu punya potensi bisa memenangkan race di Sepang, karena memang dari awal race sampai menjelang finish itu dia pace-nya tuh cukup konsisten, bahkan lebih konsisten ketimbang Pecco. Pecco itu sempat nge-push itu cuma di awal start race, karena dia start dari posisi 9, terus menjelang tikungan pertama dia masuk sampai akhirnya dia di posisi kedua. Dan yang posisi pertama itu harusnya
Jorge Martin, tapi sayangnya dia sempat crash dan ya udah akhirnya menguntungkan si posisinya Pecco termasuk si Fabio. Karena kalau misalnya si Pecco itu sempat menang nomor 1, dia bisa juara dunia asal Fabio dia posisinya nomor 4 gitu ya. Cuman karena si Jorge Martin itu dia crash, yang harusnya tadi dia nomor 4, jadi dia kebantu posisi, akhirnya di posisi 3. Sempat sih di pertengahan race ada dari salah satu istilahnya muridnya Valentino Rossi dari VR46 team ya, itu namanya Bezzecchi, gue lupa namanya, pokoknya dari tim satelitnya Ducati juga. Ketika berhasil overtake dari tim Suzuki, Doi itu sempat nge-push, bener-bener nge-push sampai jarak sama si Fabio-nya itu kurang lebih 0,3 second lah. Dan dia itu posisi 4 dan udah hampir deket, tapi belum sempat nyoba buat overtake Fabio sayangnya. Dan ya akhirnya Fabio bisa bertahan sampai akhir race di posisi ketiga. Dan yaitu pandangan gua soal team order dan yang single fighter, apalagi si Fabio itu juga pas kualifikasi sempet ini ya crash, terus jarinya itu patah, ada 2 jari gitu kayak yang terlihat di foto. Memang sih terlihat si Fabio ini lebih lebih orang-orang ngelihatnya itu akan jauh lebih respect ketimbang si Pecco gitu. Tapi mau bagaimanapun menurut gua kejuaraan dunia itu bukan dimenangkan oleh satu orang doang, melainkan itu sebuah tim. Tim itu bisa meliputi hanya tim factory, tim satelitnya aja, atau keseluruhan tim secara overall gitu kan. Dan gua ngelihatnya itu lebih ke si Ducati ini tuh benar-benar mati-matian supaya gimana caranya dia bisa berhasil, istilah kata kadang-kadang gitu. Pokoknya gimana caranya tuh Ducati bisa berhasil sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk salah satu rider utamanya itu bisa memperebutkan poin supaya bisa mengunci title World Championship di 2022. Itu menurut gua nggak ada salahnya, karena memang ya mau bagaimanapun kalau di akhir biasanya ya benar-benar gimana caranya tuh udah mulai ada unsur-unsur politiknya gitu ya, karena ini udah mengatasnamakan bendera dari pabrikan Ducati. Kalau misalnya Fabio, kalau misalnya dia di posisi Pecco, nggak ada salahnya juga kalau misalnya Yamaha mau bikin si tim satelitnya itu juga nge-backup si Fabio supaya dia bisa bertahan di posisi depan tanpa harus diganggu sama rival-rivalnya gitu. Jadi ini sebenarnya ini pertarungan antara pabrikan, kayak misalnya pertarungan dari Ducati atau Yamaha. Itu sih gua ngelihatnya lebih ke situ, karena kalau misalnya ngelihat, dan posisinya Fabio pun juga nggak salah sebenarnya, maksudnya justru orang-orang jadi jauh lebih respect ngelihat si Fabio karena dia tuh seperti kayak bertarung melawan satu kelompok besar yang mereka itu melindungi si Pecco supaya dia bisa juara dunia di tahun ini gitu kan. Jadi akhirnya orang-orang lihat Fabio tuh kayak wah keren banget gitu. Dan apakah itu salah, apakah itu curang, ya selama tidak menyalahi aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan sama tim MotoGP-nya sana, ya why not gitu kan. Karena pada dasarnya pun kalau ngelihat dari tim Ducati sendiri kan ada factory sama tim satelitnya itu, yang si Enea Bastian ini pun juga dia sempat mencoba atau terlihat mencoba untuk mengovertake Pecco dan itu sempat berhasil, walaupun di last lap-nya pun dia sempat mau nyoba lagi, terlihat seperti mau nyoba nyalip lagi walaupun tidak berhasil. Tapi ya seperti itu aja sih opini gue soal MotoGP 2022 yang dimana gue bilang nggak begitu seru, tapi gara-gara ada unsur tim order dan Fabio yang berjuang sendirian itu menjadi menarik gitu. Jadi memang MotoGP ini setelah Rossi pensiun tuh menurut gue agak kurang greget sih. Termasuk Marc Marquez yang menurut gue tuh harusnya bisa menjadi harapan serunya MotoGP berikutnya, tapi ya sayangnya kan di tahun ini dia juga nggak begitu dominan ya performanya, malah lebih dominan si Fabio dan Pecco. Sama yang mengejutkan itu adalah si Alex Espargaro dari tim Aprilia, dan sayangnya sih di Sepang dia tidak podium, tapi secara poin dia posisi ketiga. Dan itu keren banget, itu sangat bagus untuk pencapaian tim Aprilia gitu kan. So ya, mari kita saksikan aja pokoknya di MotoGP 2022 last race di Valencia. Dan gimana menurut kalian soal ya ini kejadian ini, tim ordernya dari Ducati dan single fighter si Fabio dari tim Yamaha? Kalian bisa juga ikut beropini di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian juga suka dengan video seperti ini, nanti ya jangan lupa di like-nya aja. Pokoknya kalau misalnya responnya bagus, gue akan bikin video lagi seperti ini, membacoti MotoGP di menjelang akhir race MotoGP. Malah gue baru buat gini, tapi nggak apa-apa kalau misalnya responnya bagus, mungkin gue akan bisa rutinin. Dan ya kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya, bye.